Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Hendafi dengan NIM L1A1191155. Saya mahasiswa Kehutanan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudulkan Sistem Silvikultur Hutan Mangrove. Selanjutnya, sistem silvikultur hutan mangrove memiliki pengertian yaitu tipe hutan di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Komposisi jenis hutan mangrove ini juga tergantung pada tanahnya, intensitas genangan, dan salinitas air laut. Secara ekologi, hutan mangrove berfungsi sebagai tempat berbiak, tempat berlindung, tempat mencari makan berbagai biota laut, mencegah abrasi, mencegah intrusi, dan mencegah perkembangbiakan nyamuk, dan sebagai stabilisator ekosistem perairan. Sistem silvikultur hutan mangrove yang dipakai pada perusahaan hutan mangrove adalah sistem pohon induk atau Multed Trees Method. Pada sistem ini ditinggalkan pohon-pohon induk sebagai sumber regenerasi untuk menghasilkan generasi sebelumnya. Pemeliharaan meliputi penjarangan, pembebasan, pemberkayaan, dan perlindungan hutan. Dengan begitu, pada siklus tebang berikutnya diperoleh kembali tegakan hutan dengan komposisi seperti semula dan potensi alam lainnya yang dapat dipertahankan. Sistem silvikultur ini terutama ditujukan untuk pohon famili Rhizoporaceae. Hutan mangrove yang diperkenankan diusahakan adalah hutan produksi dengan lokasi mulai dari 50 meter tepi pantai dan 10 dari tepi sungai, alur air, atau jalan raya. Bagian yang tidak ditebang tidak boleh diganggu. Kemudian, pengusahaan hutan mangrove dilakukan berdasarkan rencana kerja atau bagan kerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Jenis, bentuk, dan isi rencana kerja tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada yang namanya persiapan sebelum penebangan. Apa saja persiapan sebelum penebangan? Yaitu dimulai dari inventarisasi. Inventarisasi di sini adalah mengetahui keadaan pohon, permukaan fisik lapangan, dan sosial ekonomi di sekitar hutan. Kemudian kelas hutan Rhizoporaceae dibagi ke dalam yang pertama kelas hutan mangrove masa tebang, kemudian mangrove dewasa, mangrove muda, dan mangrove rusak. Pembagian ke dalam unit kerja tata hutan. Wilayah kerja dibagi ke dalam areal kerja 5 tahunan untuk siklus 30 tahun. Areal kerja 5 tahunan dibagi lagi ke dalam areal kerja 1 tahun. Areal kerja 1 tahun dibagi lagi dalam blok-blok dengan luas blok 100 hektar. Setiap blok dibagi ke dalam petak-petak dengan luas petak 10 sampai 50 hektar. Batas blok sedapat mungkin batas alam, sungai, alur air, atau pantai. Tiap blok dan petak diberi nomor kode dan dilukiskan di tiap peta dan skala 1:10.000. Kemudian penyusunan rencana kerja. Rencana kerja disusun berdasarkan atas hasil inventarisasi, disusun dalam bagan kerja, dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Nah, di sini ada yang namanya pohon-pohon induk. Penebangan pohon dan pengeluaran kayu. Yang pertama, batas diameter, peralatan, dan siklus terbang. Pohon oleh ditebang bila telah berdiameter 10 cm. Peralatan yang digunakan hanya parang, kampak, dan gergaji mesin. Siklus tebang ditetapkan 30 tahun atau bisa disesuaikan dengan 14 tumbuh. Tujuan pengusahaan dan ekologi setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenang. Di
Di sini ada yang namanya sistem penebangan. Nah, apa saja yang dilakukan, yaitu yang pertama, penebangan dilakukan dengan meninggalkan pohon induk 40 batang per hektar. Setelah penebangan, area hutan ditutup dengan penebangan pada umumnya 5-20 tahun setelah penebangan. Kemudian dilakukan penjarangan dan ditutup kembali dari penebangan sampai berumur 30 tahun. Kemudian usaha pencegahan kerusakan hutan. Pada waktu penebangan, pembagian batang dan pengeluaran kayu dicegah terjadinya kerusakan terhadap pohon induk, permukaan, dan tanah hutan. Dengan cara tersebut, terlebih dahulu menetapkan arah rebah pohon yang tepat, tidak menarik pohon yang tersangkut, dan tidak menebang permukaan kayu jenis Rhizoporaceae. Nah, sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.